Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan bercerita lagi tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal Iktibar bima yamurru alan nasi disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad bahwasannya Wahab bin Munabbih berkata, ketika Nabi Musa membaca lempengan kitab Taurat, beliau menjumpai di dalam kitab tersebut keutamaan umat Nabi Muhammad. Ia bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah umat Muhammad yang aku dapati dalam lempengan Taurat ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Mereka itu adalah umatnya Muhammad. Mereka rela menerima rizki sedikit yang aku berikan kepada mereka, dan aku rela menerima dari mereka amalan yang sedikit. Aku masukkan salah seseorang dari mereka ke dalam surga hanya dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Sesungguhnya aku dapati dalam lempengan kitab Taurat sebuah umat kelak di hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan sedangkan wajah mereka bagai bulan purnama. Jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Mereka adalah umatnya Muhammad. Kelak di hari kiamat aku bangkitkan mereka dalam keadaan wajah, leher, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu dan sujud mereka." Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat yang mana selendang mereka pada pundak mereka, pedang mereka di pundak mereka. Mereka orang-orang yang bertawakal dan penuh keyakinan. Mereka bertakbir di puncak tempat ibadah mereka. Mereka berjihad dengan segala kesungguhannya hingga mereka akan memerangi Dajjal. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umatnya Muhammad." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat dalam sehari semalam. Mereka sholat 5 waktu, terbagi 5 waktu di siang hari. Pintu-pintu langit terbuka untuk mereka dan rahmat turun atas mereka. Jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Mereka adalah umatnya Muhammad." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan sebuah umat yang mana bumi menjadi tempat sholat dan bersuci mereka. Mereka dihalalkan mendapatkan harta rampasan perang. Jadikanlah mereka umatku ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Mereka adalah umatnya Muhammad." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat yang berhaji untukmu di Baitul Haram. Mereka tidak mendapat apapun di tempat itu. Mereka menangis terseduh-seduh dan mereka bertalbiyah dengan suara serentak. Jadikanlah mereka umatku." Allah pun menjawab, "Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Lalu apa yang engkau berikan kepada mereka atas perbuatan ini?" Kemudian Allah menjawab, "Aku tambahkan ampunan untuk mereka dan aku memberi mereka syafaat untuk orang-orang di belakang mereka." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan kitab Taurat sebuah umat yang tidak mengerti apa-apa. Impian mereka sedikit sekali. Mereka memberikan makan hewan tunggangan. Mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Seseorang dari mereka mengangkat sesuap makanan ke mulutnya. Tidaklah makanan itu sampai masuk ke dalam perut, melainkan ia telah diampuni. Ia memulainya dengan menyebut namamu dan mengakhirinya dengan memujimu. Jadikanlah mereka ya Allah sebagai umatku."
Kemudian Allah menjawab, mereka adalah umatnya Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan kitab Taurat sebuah umat yang kelak di hari kiamat lebih dahulu masuk surga, sedangkan mereka adalah yang paling terakhir Engkau ciptakan. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku." Kemudian Allah menjawab, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Lantas kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat kitab suci mereka ada dalam hati dan mereka membacanya. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Lalu Allah menjawab, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat bila seseorang dari mereka berniat melakukan satu kebaikan tetapi tidak sempat melakukannya, maka akan dicatat satu kebaikan untuknya. Bila ia melakukannya, akan dituliskan 10 kali lipatannya sampai 700 kali lipat. Ya Allah, jadikan mereka sebuah umatku." Lalu Allah menjawab lagi, mereka adalah umatnya Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan kitab Taurat sebuah umat tidak ada seseorang dari mereka berniat melakukan kejelekan, tetapi tidak sempat ia lakukan, maka tidak dituliskan dosa untuknya. Dan bila ia melakukannya hanya ditulis satu kejelekan saja. Jadikanlah mereka ya Allah sebagai umatku." Lalu Allah menjawab, itulah umatnya Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan kitab Taurat sebuah umat, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Mereka menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Lalu Allah menjawab, mereka adalah umatnya Muhammad. Lalu Nabi Musa berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan kitab Taurat sebuah umat kelak di hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan menjadi 3 golongan. Satu golongan masuk surga tanpa perhitungan. Satu golongan akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah. Dan satu golongan lagi akan dihukum, kemudian mereka akan masuk surga. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku." Lalu Allah menjawab, mereka adalah umatnya Muhammad. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Allah, Engkau bentangkan seluruh kebaikan ini untuk Muhammad dan umatnya. Jadikanlah aku termasuk dalam umatnya." Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dengan risalahku dan firmanku kepada manusia. Maka terimalah apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah sebagai orang-orang yang bersyukur." Inilah keutamaan umatnya Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Semoga dengan kisah ini kita bisa mendapatkan syafaat dan barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.